Kata Imam Al-Asmu'i, ada sebagian orang itu kalau ketemu dengan as-sa'il, berjumpa dengan tukang minta-minta, ka'annahu yanzur malakal maut, seakan-akan dia melihat malaikat maut. Mohon pada pengemis buru. Kalau ada orang minta sumbangan, lari. Kalau ada orang minta sumbangan, pura-pura nggak ada orang di rumahnya, seakan-akan kalau lihat pengemis melihat malaikat maut. Ada yang seperti itu, dikatakan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtar. Bahkan dulu diceritakan di Arab diceritakan apa? Suatu ketika saking masinnya ini, saking cerek, saking bakhilnya, dia lagi makan. Nah, ketika makan, tiba-tiba lagi makan enak ini, tiba-tiba ada pengemis mengetuk pintu rumahnya. Dia tahu, saking takutnya sama pengemis sampai kenal dia sama suara pengemis. Oh, ini suara si pengemis. Ketika diketuk pintunya, assalamualaikum. Ketika dia sedang makan enak, apa kata dia? Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya si pengemis mengira kalau dia lagi sholat. Oh, kalau lagi sholat kan kita nggak boleh bertamu dong, harus pulang. Saking masinnya, saking bakhilnya. Kemudian dulu juga diceritakan dalam sebuah kitab, ada seseorang yang sedang makan, suami dengan istrinya sedang makan. Ketika suami sedang makan dengan istrinya dengan makanan yang nikmat, yang lezat, tiba-tiba ada pengemis yang mengetuk pintu rumahnya. Diketuk, assalamualaikum. Kata si suami, "Dek, coba lihat siapa yang ngetuk pintu." Dibukakan sama istri, ternyata pengemis. Kata si istri, "Bang, di depan itu pengemis. Kita kasih ya sedikit makanan untuk dia." Kata suami, "Oh jangan. Enak aja, kita yang kerja, kita yang cari duit, mau dikasih ke dia. Nggak boleh, nggak usah." Karena suami istrinya adalah istri yang salehah, istrinya patuh kepada suaminya. Akhirnya kata istrinya, "Ya udah kalau nggak boleh." Udah, ketika itu berjalan beberapa waktu, si suami ini bangkrut dia, nggak punya apa-apa, hutang di mana-mana. Akhirnya istrinya dicerai, istrinya ditolak. Setelah perceraian itu terjadi, si istri menikah lagi dengan seorang pria. Ketika menikah dia dengan seorang pria, maka sama seperti itu, dia makan bersama suaminya yang baru itu. Ketika dia makan, ada orang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Kata suaminya, "Lihat deh siapa yang ngetuk pintu." Dibuka pintunya, ternyata pengemis. Ketika dibuka pintunya, ternyata pengemis. Dan apa? Pengemis itu adalah suami dia yang pertama. Dia tutup pintunya sambil menangis. Kata suaminya, "Kita kenapa menangis? Cuma suruh buka pintu doang nangis." "Bang, itu yang minta-minta di depan itu ternyata suami saya yang dulu. Sekarang jadi pengemis." Lalu apa kata si suami yang baru? "Ente tahu siapa dulu yang menjadi pengemis ketika ente masih bersama dia? Saya orangnya." Ternyata suaminya yang baru adalah pengemis yang pernah meminta-minta ke rumah dia ketika dia masih bersama suaminya yang menjadi pengemis itu. Oleh karenanya, ingat, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu pasti serupa dengan apa yang kita kerjakan. Karma itu ada. Ya, al-jaza' min jinsil amal. Makanya kata Rasulullah, ad-dayyan la yunsa. Hutang itu enggak akan pernah dilupakan. Kesalahan itu enggak pernah akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. If'al ma syi'ta, maka kerjakan sesukamu. Ente mau zalim, silakan kau zalim. Ente mau curi, silakan ente curi. Ente mau fitnah, silakan ente fitnah. Fakama tadinu tudan, karena seperti yang engkau kerjakan, maka seperti itu pula Allah akan membalas kepadamu. If'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Kerjakan sesukamu karena sesuai dengan perlakuanmu, pekerjaanmu, amalmu, begitu pula nanti Allah akan membalas kepadamu. Makanya jangan jadi orang-orang yang pelit. Kalau tidak ada, ya bilang tidak ada. Jangan sampai pura-pura nggak ada orang, ngumpet di rumahnya. Ada 5.000 kasih 5.000, ada 2.000 kasih 2.000. Jangan sampai mengusir, apalagi peminta pertama. Kata ulama, jangan pernah engkau tolak pengemis pertama yang datang kepadamu pada hari tersebut, karena bisa jadi itu adalah malaikat Allah yang Allah utus untuk mengujimu. Kamu ketemu dengan pengemis, minta-minta pertama kali dalam hari itu, kasih walaupun berapa pun. Jangan pernah menolak orang yang